Hai, kita dari Samsing, di mana kita ngebahas seputar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Kali ini, kita akan membahas salah satu penemuan besar dari ilmuwan ternama pada abad ke-17 bernama Galileo Galilei, yang mana nantinya melahirkan ilmu astronomi di masa sekarang, serta menyumbang perkembangan besar terhadap fisika dan matematika. Gimana kisahnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Di bawah langit malam di kota bernama Padua pada tahun 1609, seorang pria yang dikenal sebagai ilmuwan pemberani yang berani menantang keyakinan lama dan membuka jendela baru ke alam semesta. Ia adalah Galileo Galilei, seorang ilmuwan yang ahli matematika dan astronomi, sedang berdiri di balkon rumahnya. Dengan ia sedang memegang sebuah alat kecil yang tampak sederhana. Tetapi instrumen ini akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Diketahui, Galileo Galilei lahir pada tanggal 15 Februari 1564 di kota Pisa, Italia. Sejak kecil, Galileo sudah menunjukkan minat yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, yang mana minat haus akan ilmu pengetahuan itu tumbuh berkat ayahnya, Vincenzo Galilei, seorang musisi dan matematikawan. Namun, ia terpaksa menempuh pendidikan studi kedokteran atas permintaan ayahnya di Universitas Pisa. Walaupun menempuh pendidikan pada studi kedokteran, Galileo Galilei menemukan ketertarikannya yang mendalam pada ilmu matematika dan fisika. Berkat kecerdasannya serta rasa ingin tahu yang tinggi, membawanya ke jalur yang sangat berbeda dari karirnya sebagai dokter. Memasuki usia 25 tahun, ia bahkan sudah dipromosikan menjadi profesor di Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, dan astronomi, di mana ia mulai dikenal mengembangkan berbagai teori dan filsafat yang bertentangan dengan ajaran lama dari Aristoteles. Galileo mulai dikenal di kalangan ilmuwan ketika ia menemukan hukum-hukum gerak yang mendasari gerakan benda jatuh. Eksperimennya di Menara Pisa, di mana ia menjatuhkan dua bola dengan massa berbeda dari ketinggian yang sama, membuktikan bahwa semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama jika tidak ada hambatan udara. Penemuan menjadi populer di kalangan ilmuwan fisika dan matematika, karena temuan teori ini sangat bertentangan dengan teori Aristoteles yang telah digunakan selama berabad-abad. Pada tahun 1609, sebuah kabar dari Belanda menggugah minat Galileo, sebuah penemuan alat baru yang mampu memperbesar objek di kejauhan. Temuan tersebut diberi nama teleskop. Meskipun teleskop pertama ini masih sangat sederhana dan hanya bisa memperbesar sekitar 3 kali, namun Galileo segera menyadari potensinya. Dari titik inilah penemuan besarnya akan lahir. Dengan ketelitian seorang ilmuwan serta keterampilan seorang pengrajin, Galileo mengembangkan lensa teleskop itu yang mampu memperbesar hingga 20 kali lipat dari kejauhan. Hasilnya adalah sebuah teleskop yang jauh lebih kuat dan presisi dibandingkan dengan apapun yang pernah ada pada masa itu. Dengan teleskop supernya, Galileo pun mencoba untuk melihat ke berbagai arah kejauhan. Sampai di titik, ia pun penasaran untuk mengarahkan teleskopnya ke bulan ketika langit malam. Pada masa itu, para ilmuwan percaya bahwa bentuk benda langit dianggap mulus dan sempurna. Namun, apa yang dilihat Galileo berbeda jauh dari keyakinan itu. Melalui teleskopnya, ia melihat pegunungan, lembah, dan kawah yang dalam di permukaan bulan. Galileo menyadari bahwa penemuannya ini akan mengguncang keyakinan yang sudah lama dipegang oleh banyak orang, bahwa semua benda langit haruslah sempurna dan tidak berubah. Galileo mencoba mengabadikan pengamatannya dalam sketsa yang rinci apa yang ia lihat dari teleskop supernya. Sketsanya ini adalah bukti dari kenyataan baru yang ia ungkapkan. Galileo menyimpulkan bahwa bulan, seperti bumi, adalah dunia yang kasar dan penuh gejolak. Tidak puas dengan hanya satu penemuan, Galileo terus mencari pembuktian lainnya. Ia pun mencoba mengarahkan teleskopnya ke planet Jupiter. Ia melihat 4 titik cahaya kecil yang bergerak di sekitar Jupiter. Menurutnya benda-benda ini bukanlah bintang,
tetapi bulan yang mengelilingi planet itu. Galileo menamai mereka 3 satelit alami Jupiter, Io, Europa, dan Callisto pada 7 Januari 1610. 4 malam kemudian, ia menemukan Ganymede. Ia juga menemukan bahwa satelit alami itu muncul dan menghilang. Gejala yang ia perkirakan berasal dari pergerakan benda-benda itu terhadap Jupiter. Sehingga ia menyimpulkan bahwa keempat benda itu mengorbit planet Jupiter. Penemuan ini memberikan bukti pertama bahwa tidak semua benda langit mengelilingi bumi. Dan ini secara langsung menantang model geosentris atau bumi sebagai pusat tata surya yang dianut oleh Gereja Katolik. Penemuan-penemuan Galileo tentang luar angkasa ini membuatnya diakui oleh para bangsawan kerajaan. Di Istana Medici Florence, ia mendapatkan perlindungan dan dukungan dari keluarga yang paling berkuasa di Italia pada masa itu. Namun, di balik ketenarannya, ada badai yang sedang mengintai. Merasa berada di posisi yang sangat aman, pada tahun 1610, Galileo menerbitkan karya tulisannya yang berjudul Sidereus Nucus, sebuah karya yang menjelaskan pengamatan astronomisnya terhadap bulan, bintang-bintang, dan planet-planet dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Buku ini menjadi populer dan membuat Galileo dengan cepat menjadi terkenal di seluruh Eropa, khususnya di kalangan ilmuwan dan pihak gereja. Karya Galileo tersebar luas dari Italia hingga seluruh Eropa. Ilmuwan di seluruh benua mulai mempertanyakan keyakinan lama dan mempertimbangkan temuan-temuan baru dari Galileo Galilei. Namun, tak berselang lama, temuan Galileo menjadi sorotan dari pihak gereja, yang mana mereka menentang keras pandangan baru yang ditawarkan oleh Galileo tentang bumi bukanlah pusat tata surya, yang mana hal itu bertentangan dengan ajaran yang telah lama dipegang oleh gereja. Gereja Katolik saat itu mengajarkan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta, dan semua benda langit, termasuk matahari, mengelilingi bumi. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi Alkitab dan telah diterima selama berabad-abad sebagai kebenaran mutlak. Namun, temuan Galileo menunjukkan sebaliknya, bahwa mungkin saja bumi bukanlah pusat dari segalanya. Pandangan Galileo ini dikenal sebagai pandangan heliosentris. Temuan dari Galileo membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali ajaran gereja sebelumnya, yang mana menurut pihak gereja, hal itu membuat seseorang dapat meragukan ajaran dari Alkitab. Para ilmuwan pun mulai ikut mendalami tentang pandangan heliosentris, yang mana mencuat nama Nikolaus Kopernikus yang dipercaya sebagai seseorang yang pertama kali mengemukakan hal itu. Akhirnya, gereja sebagai pemegang otoritas atas ilmu pengetahuan dan keyakinan publik pada masa itu, pada tahun 1616, Gereja Katolik mengeluarkan dekret yang melarang ajaran heliosentris Kopernikus, dan Galileo diperingatkan untuk tidak mengajarkan atau mendukung teori itu. Galileo berada di persimpangan jalan yang sulit. Sebagai ilmuwan, ia tahu bahwa temuannya adalah sebuah kebenaran. Tetapi sebagai warga kerajaan, ia sadar akan bahaya yang mengancam jika ia menantang pihak gereja. Meski ada peringatan, Galileo tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis temuannya. Pada tahun 1632, ia berhasil menyelesaikan karyanya yang berjudul Dialog tentang Dua Sistem Dunia Utama. Buku ini ditulis dalam bentuk dialog antara 3 karakter yang memperdebatkan sistem geosentris dan heliosentris. Meski ia berusaha membuatnya seimbang, namun jelas bahwa Galileo mendukung model heliosentris. Terbitnya buku ini ke publik menimbulkan kontroversi besar. Bahkan, menurut bagi banyak orang, buku terbaru Galileo ini adalah serangan langsung terhadap ajaran gereja. Gereja tidak tinggal diam. Mereka melihat buku Galileo sebagai ancaman besar terhadap ajaran Tuhan. Akhirnya, pada tahun 1633, Galileo dipanggil ke Roma untuk diadili oleh para pendeta gereja. Dengan terpaksa, Galileo berangkat ke Roma dengan hati yang berat. Karena perjalanan ini bukan sekedar perjalanan menuju Roma, tetapi merupakan perjalanan menuju nasib hidupnya di masa mendatang. Di hadapan pengadilan, di mana Galileo dipaksa untuk menarik kembali dukungannya terhadap teori heliosentris. Galileo dihadapkan pada pertanyaan yang sulit dan tekanan yang berat tak henti-hentinya.
Pihak gereja menuntut untuk menarik kembali tentang teori heliosentris dan karya tentang astronomi yang telah ia terbitkan. Di bawah ancaman hukuman yang berat, Galileo akhirnya menyerah. Galileo akhirnya setuju untuk mencabut pernyataan dan dukungannya terhadap teori heliosentris. Meski begitu, Galileo mencoba tetap teguh pada kebenaran. Namun, meski ia secara resmi menarik kembali dukungannya, dalam catatan sejarah biografi paling awal Galileo yang ditulis oleh muridnya Vincenzo Viviani pada tahun 1655 sampai 1656, mengatakan bahwa Galileo mengucap sesuatu kepada hakim pendeta pada waktu persidangan. Ia berbisik, "Eppur si muove," yang berarti, namun demikian, ia bergerak. Menurut para sejarawan, kata "eppur si muove" yang diucapkan oleh Galileo merujuk kepada bumi, pada kenyataannya bergerak mengelilingi matahari, dan bukan sebaliknya. Setelah persidangan, Galileo dijatuhi hukuman tahanan rumah di Arcetri, dekat Florence, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun dikekang secara fisik, pikiran Galileo tetap bebas. Ia terus menulis dan mengembangkan ide-idenya. Pada tahun 1638, ia menerbitkan karya terakhirnya yang berjudul Discorsi Dimostrazioni Matematiche Intorno a due nuove scienze, atau yang berarti wacana dan bukti matematika seputar dua ilmu baru, yang mana meletakkan dasar bagi ilmu mekanika dan kekuatan material, yang meletakkan dasar bagi fisika modern. Karya itu diterbitkan di luar Italia agar tidak mempertaruhkan kemungkinan keterbatasan sensor Romawi dan pihak gereja. Buku ini sangat sukses di Belanda, Prancis, Inggris, Jerman yang merupakan tonggak sejarah bagi sains modern. Semua ilmuwan terbesar Eropa mendapat inspirasi dari karya Galileo ini, dari Isaac Newton hingga Leonhard Euler, dari Evangelista Torricelli hingga Giuseppe Luigi Lagrange, dari Pierre Simon Laplace hingga Claude Louis Navier. Para ilmuwan ini mengutip Galileo beberapa kali dalam karya-karya mereka, dan sebagai penemu prinsip-prinsip sains modern. Sebagai eksperimen besar pertama fisika baru abad ke-17, tahun-tahun terakhir masa hidupnya, Galileo mengalami kebutaan total, yang mana membuatnya kehilangan penglihatannya ketika ia berada di rumah tahanan. Walaupun dengan keterbatasan, Galileo tetap semangat dalam menulis dan membaca, yang mana semua hal itu dibantu oleh asistennya. Setelah berjuang dengan penyakit yang ia derita, akhirnya pada 8 Januari 1642, Galileo Galilei meninggal dunia. Kepergiannya menandai akhir dari seorang pelopor yang membawa cahaya pengetahuan kepada umat manusia, khususnya tentang ilmu astronomi. Warisan Galileo tidak berhenti pada kematiannya. Ilmuwan-ilmuwan masa kini berdiri di atas bahunya, melanjutkan pencarian tak henti untuk memahami alam semesta. Berabad-abad setelah kematiannya, gereja akhirnya mengakui kesalahan yang dilakukan terhadap Galileo. Ia sekarang dihormati sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Galileo Galilei, seorang visioner yang menembus batas-batas pengetahuan, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern. Penemuannya bukan hanya merubah cara kita melihat langit, tetapi juga cara kita memahami tempat kita di alam semesta. Menurut Stephen Hawking, Galileo dapat dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi dunia sains modern. Hasil usahanya bisa dikatakan sebagai terobosan besar dari pengembangan dari teori Aristoteles yang ada. Namun, konfliknya dengan gereja adalah sebuah contoh awal konflik antara otoritas agama dengan kebebasan berpikir, terutama dalam sains, pada masyarakat barat di masa mendatang.